Liga Sepak Bola Pekerja Migran Taiwan kedua atau dikenal sebagai TIFL 2020 mengadakan pertandingan semifinal dan final di Stadion 1 Panqiao pada tanggal 21 dan 22. Pertandingan sepak bola yang digarang oleh Organisasi Pekerja Migran Taiwan GWO telah mengadakan 104 pertandingan di seluruh Taiwan sebelum memasuki 8 besar untuk memperebutkan Taiwan Cup 2020. Pertandingan kali ini lebih beda karena lebih banyak warga negara ya, dari 53 negara. Sehingga untuk mengkoordinasikannya ini kita juga perlu tenaga dan usaha yang keras gitu. TIFL 2020 diikuti 24 tim dari 52 negara, termasuk 5 tim dari Indonesia, 6 tim dari Vietnam, 4 tim dari Thailand, dan 9 tim gabungan dari berbagai negara yang tersebar di selatan, tengah, dan utara Taiwan. Pertarungan sengit sempat terjadi antara kesebelasan ANMFC dan Taipei AFC pada pertandingan final dengan skor 4-4. Pertandingan dimenangkan oleh kesebelasan Vietnam ANMFC melalui tendangan penalti. Dalam pertandingan ini, GWO juga menyelenggarakan Bazar Global di luar stadion. Bazar ini menyediakan puluhan kuliner dan budaya dari berbagai negara. Kolaborasi ini selain turut memeriahkan kompetisi sepak bola migran, juga menarik banyak orang lokal untuk memahami budaya asal para pekerja migran. Taiwan bertambah 6 kasus impor COVID-19 baru pada tanggal 22. 4 diantaranya adalah PMI perempuan berusia 20-an yang masuk tanpa gejala pada awal November, tetapi hasil diagnosis kemudian menunjukkan positif sebelum habis masa karantina. Satunya lagi adalah pria Taiwan berusia 20-an yang belajar ke Amerika pada Agustus. Pria ini mulai muncul gejala nyeri otot, batuk, dan gangguan indera penciuman yang kemudian dinyatakan positif saat kembali ke Taiwan. Sedangkan satunya lagi adalah pekerja migran perempuan asal Filipina berusia 30-an yang masuk tanpa gejala dan dinyatakan positif sebelum habis masa karantina. Mengenai pemberian vaksin COVID-19, Menteri Kesehatan Chen Shizhong mengatakan Taiwan telah mengantongi beberapa vaksin yang akan diprioritaskan pada pekerja pencegahan pandemi, petugas pencegahan pandemi di bandara, polisi dan tentara, perawatan jangka panjang dan staf pengasuh lansia, personel militer, lansia berusia 64 tahun ke atas, dan pasien berpenyakit langka dan cedera serius. Poros penghubung semi permanen antar gerbong MRT Jalur Hijau Taichung patah pada tanggal 21. Perusahaan MRT Taichung dan perusahaan kereta listrik Jepang Kawasaki yang melakukan inspeksi dan perbaikan menemukan perangkat yang rusak adalah suku cadang dari Amerika. Karena ini adalah kejadian pertama, perusahaan MRT Taichung segera menghentikan operasi percobaan dan melakukan pemeriksaan secara komprehensif pada 18 gerbong kereta. Perusahaan Kawasaki mengatakan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Suku cadang ini berada pada lingkup perbaikan 8 tahun sehingga tidak terlihat dalam pemeriksaan umum. Saat ini, selain mengganti poros yang rusak, 17 gerbong lainnya juga akan menjalani pengujian tanpa pengerusakan. Wali Kota Taichung Lu Xiuye menyatakan operasi uji coba paling cepat dilanjutkan pada 30 November setelah memastikan keamanan ke-18 gerbong. Mengenai waktu resmi operasi apakah tetap pada 19 Desember akan ditentukan setelah laporan pemeriksaan dan investigasi keluar. Lebih 50 LSM tenaga kerja, perlindungan lingkungan, dan keamanan pangan tergabung dalam kirap perjuangan musim gugur terbesar dalam sejarah di Jalan Ketagaran pada tanggal 22 dengan permintaan anti-impor babi laktopamin untuk keamanan pangan. Menurut statistik pihak penyelenggara, ada sekitar 50.000 orang yang berpartisipasi. Mantan Presiden Ma Ying-jeou dan Ketua Partai KMT Jiang Qi-chen menggerakkan anggota dari seluruh Taiwan untuk protes pada Presiden Tsai yang membuka impor babi laktopamin dalam 39 hari tanpa akses pendukung yang memadai. Sejumlah besar pengunjuk rasa mengibarkan bendera dan spanduk menuju markas partai DPP. Di antaranya terdapat spanduk biru yang menyuarakan stasiun TV CTI. Demi keamanan pangan dan kebebasan pers, kelompok buruh berharap kirap perjuangan musim gugur berfokus pada masalah ketenaga kerjaan. Federasi Industri Taoyuan meminta pemerintah untuk memperhatikan pembayaran asuransi pensiun yang kurang dan mengimbau pemerintah untuk menetapkan anuitas dasar melalui pungutan pajak pendapatan investasi.